Sungguh benar hanya karena anugerah-Mu kami dapat hadir, kami dapat hidup, kami dapat melanjutkan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sungguh benar bahwa hanya karena anugerah-Mu kami bisa hadir pada pagi ini dan bersama-sama memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami yang sama sekali tidak mulia ini. Sungguh benar hanya karena anugerah-Mu saja hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Engkau berikan kesempatan untuk dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, juga bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lemah dan terbatas juga, untuk dapat bersama-sama mengkalibrasi kembali hidup kami di dalam anugerah-Nya Tuhan. Karena itu pagi ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan pimpin dan berkati setiap kami, sehingga kami dapat menyadari anugerah-anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang telah Tuhan tebus, yang hidup di dalam perjanjian yang baru, yang disematkan di dalam perantara kami satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memulai dengan gambar ini. Saudara masih ingat gambar ini? Lupa? Iya, gambar ini adalah salah satu gambar yang muncul di dalam slide-nya Musa Erwin di khotbah 2 minggu yang lalu. Dan kalau saudara masih ingat bahwa ini adalah satu blueprint yang Tuhan izinkan ada terjadi di perjanjian lama, yang mengantarkan umat Allah untuk dapat memahami konsep daripada Allah yang kudus. Memahami bahwa ada perantara yang membawa umat kepada Allah. Saudara, saya mau munculkan satu blueprint lagi. Saudara tahu blueprint apa ini? Saudara tahu blueprint apa? Ya, ada beberapa yang sudah menjawab ya. Ini blueprintnya Antioquia, gedung Antioquia. Oke. Ini adalah lantai groundnya gedung Antioquia yang sudah termasuk extensionnya nanti, yang akan kita nikmati Desember nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau memulai dengan konsep blueprint ini untuk dapat mengantarkan kita memahami satu hal yang perlu kita sama-sama ingat ketika kita belajar memahami perjanjian lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, blueprint adalah sebuah rancangan atau rencana atau sebuah gambaran yang diberikan kepada kita untuk dapat memandu kita di dalam pekerjaan, untuk dapat mengkomunikasikan kepada orang-orang yang mungkin berbeda, untuk dapat membayangkan bagi setiap orang-orang yang mungkin tidak ada di dalam konstruksi bangunan atau yang lainnya, maka saudara kita dapat membayangkan satu ruangan atau satu gedung melalui blueprint yang ada. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, blueprint itu sendiri bukanlah penggenapannya. Blueprint itu sendiri bukanlah penggenapannya. Blueprint mengantarkan kita kepada wujudnya, tapi blueprint itu sendiri tidak pernah utuh atau tidak pernah sempurna karena tidak dapat dirasakan seutuhnya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti bagian ini. Blueprint Antioquia, saudara mungkin bisa membayangkan gedung Antioquia nantinya ketika extension. Tapi saudara benar-benar dapat merasakan gedung ini, kemewahan yang Tuhan telah izinkan kita nikmati di tengah-tengah gereja kita ini, ketika kita dapat menyentuh, ketika kita dapat berada di dalamnya, dan ketika kita bisa menikmati komunitas yang tercipta melaluinya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep inilah yang membawa kita atau membantu kita memahami surat Ibrani. Saudara, saya ajak kita sama-sama untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan dari surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-25. Ibrani pasalnya yang ke-10,
ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-25. Saudara, kita akan membacakannya terlebih dahulu di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Kita sama-sama membacakannya, ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam sebagai kepala rumah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca surat Ibrani dari awal surat ini ada, maka kita akan memahami bahwa surat Ibrani kerap kali membanding-bandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Atau bahkan membandingkan Yesus dengan media-media yang ada di Perjanjian Lama. Dan kalau kita mempelajari atau kita masih mengingat, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Musa Erwin itu membawa kita untuk dapat melihat bagaimana imam di Perjanjian yang Lama adalah satu blueprint untuk dapat membawa kita melihat Yesus Kristus di Perjanjian yang baru. Blueprint ini diberikan kepada umat Allah untuk dapat membawa umat Allah di masa itu, di Perjanjian Lama itu, untuk dapat membayangkan Mesias yang akan datang. Mereka belum melihat Mesias. Mereka belum melihat Mesias dan mereka belum merasakan penggenapan Mesias itu. Tapi dengan semua tools yang Allah berikan kepada umat Allah pada masa itu membawa mereka atau membantu mereka sekeping demi sekeping untuk dapat melihat puzzle yang tersusun secara keseluruhan tentang Yesus Kristus yang akan menyelamatkan mereka kelak. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggenapan yang ada ini semuanya diberikan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang adalah perantara kita di dalam perjanjiannya yang baru. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan atau telah menggenapi semua blueprint ini, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu bertanya, lalu apa dan bagaimana umat dari perjanjian yang baru? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saya tidak akan membahas secara keseluruhan daripada identitas kita sebagai umat Allah atau umat dari perjanjian yang baru. Tapi yang saya mau bahas di tempat ini adalah 3 hal yang setidaknya kita bisa sama-sama pelajari. Anugerah yang Tuhan sematkan kepada umat Allah yang telah diselamatkan. Saudara, mari kita sama-sama membahas yang pertama. Umat dari perjanjian yang baru memperoleh kesempatan untuk bersama-sama hadir di rumah Tuhan. Kesempatan untuk dapat bersekutu dan berelasi dengan Allah. Mari kita sama-sama membacakan ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama merayakan hari reformasi atau bulan reformasi. Dan isu yang paling kita ketahui adalah indulgensi atau surat pengampunan dosa. Itu isu yang mungkin kita sama-sama ketahui. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya pada masa itu Martin Luther bukan hanya komplain tentang indulgensi itu sendiri, tapi Martin Luther juga komplain tentang hamba Tuhan pada masa itu. Yang kalau kita sama-sama bisa melihatnya di beberapa dalil yang disematkan oleh Martin Luther, kita bisa sama-sama melihat bahwa dia komplain keras sekali tentang hamba Tuhan. Dia komplain bagaimana hamba Tuhan yang pada saat itu, yakni Paus sendiri, mengambil keuntungan di tengah-tengah pemahaman yang minim
di dalam umat Allah. Martin Luther dengan tegas mengatakan bahwa harusnya seorang hamba Tuhan bukan berfokus kepada pendapatan atau uang yang didapatkan melalui pemahaman yang minim ini. Harusnya seorang hamba Tuhan tidak menuntun jemaatnya untuk dapat dimanipulasi oleh indulgensi ini sendiri. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther begitu dikecam pada saat itu karena bukan masalah indulgensi, tapi masalah dia mengecam pemimpin gereja pada masa itu. Itulah yang membuat dia diteror dan dikejar-kejar, karena dia menghadirkan kebenaran yang meresahkan pemimpin gereja pada saat itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya dalil ini juga bukan hanya mengkritik hamba Tuhan pada saat itu, tapi juga umat Allah di segala zaman. Umat Allah di segala zaman. Karena apa saudara? Karena ternyata umat Allah tidak menunjukkan pertumbuhan di dalam pemahaman yang Tuhan telah sediakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil contoh. Kalau saudara melihat surat Ibrani ini ditulis 60-70 Masehi. Atau 30 tahun setelah Yesus Kristus menyelamatkan umat Allah. Setelah Yesus Kristus menyelesaikan karya keselamatannya. Tapi saudara, 30 tahun itu tidak membawa umat dapat seutuhnya melihat bahwa satu-satunya yang menyelamatkan mereka, satu-satunya yang menjadi perantara mereka adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya bagian yang kita baca di dalam surat Ibrani ini ditulis karena ada masalah di tengah-tengah umat Allah. Umat Allah kembali kepada cara hidup yang lama. Umat Allah tidak berelasi langsung kepada Allah, tapi mencari-cari perantara manusia biasa, yaitu hamba Tuhan pada masa itu. Contoh lainnya, ketika Martin Luther tadi kita bahas, dia mengkritik bagian yang ada dan kemudian kita sebut hari ini sebagai gerakan reformasi di abad ke-16. Atau kalau kita bisa menghitung, itu adalah kurang lebih 10-12 abad setelah Alkitab ada di tengah-tengah jemaat. Artinya apa? Saudara, selama 12 abad pun umat Allah masih mencari perantara manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membawa kita melihat bahwa kecenderungan kita untuk dapat bergantung kepada manusia lain, sesuatu yang lebih terlihat, sesuatu yang materinya bisa dijamah oleh kulit kita, itu jauh lebih kuat dibandingkan Allah yang harusnya ada dalam hati kita. Saudara, Yesus Kristus telah menghancurkan tembok pembatas antara umat Allah dapat berelasi dengan Allah. Tapi kita umat Allah seakan-akan membangun kembali tembok yang sudah Tuhan Yesus hancurkan, yang kemudian menghalangi kita untuk langsung datang kepada Allah. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini sekali lagi mengingatkan kita. Di ayat ke-22 ini sekali lagi membawa kita untuk dapat melihat, cukuplah Kristus bagimu. Cukuplah Kristus bagi setiap kita. Tak perlu kita berpikir bahwa kalau doa dari majelis itu lebih mujarab. Kalau misalnya kita undang hamba Tuhan mendoakan kita, maka doa kita lebih dikabulkan. Saudara, tidak.
Tidak seperti itu. Saudara, di tengah-tengah kami mungkin hamba-hamba Tuhan, kami sering bercanda. Kalau Lause Lemon yang pergi membesuk orang-orang yang sudah sangat kritis, maka jangan minta Lause Lemon untuk pergi. Karena orang yang nanti dibesuk cepat pergi. Saudara, itu candaan saja. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa hamba Tuhan pun belum tentu menjadikan keinginan kita yang egois itu bisa diwujudkan. Enggak. Maka saudara, sekali lagi ingatlah bahwa cukuplah Tuhan Yesus bagi setiap kita. Dan itulah yang menjadi kemewahan kita ketika kita bisa berelasi kembali dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hal yang kedua, saudara, tinggal dalam janji Allah, janji kesetiaan Allah. Kalau kita sama-sama membaca ayat yang ke-23, maka kita akan melihat bahwa Allah sekali lagi memberikan dan mempercayakan janjinya pada setiap kita. Saudara, mari kita sama-sama membacakan ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rabu yang lalu kita belajar bagaimana Allah tetap setia di tengah-tengah manusia yang seringkali tidak pernah setia kepada Allah. Allah dan kesetiaannya tidak pernah dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini membawa kita untuk dapat melihat beberapa Rabu yang lalu. Kalau saudara ikut doa Rabu, maka saudara akan melihat ada satu tema atau ada satu pembahasan yang membawa kita melihat bahwa justice dari Allah itu sendiri atau keadilan ultima yang menggambarkan Allah itu sendiri adalah ketika Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada manusia. Dan keadilan itu tidak pernah ada di dalam diri manusia karena manusia tidak pernah menepati janjinya pada Allah. Selalu mengingkari janjinya kepada Allah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian itu jugalah yang membawa kita untuk dapat bersama-sama melihat surat Ibrani ini. Karena di paragraf sebelum bagian yang kita baca, penulis membawa kita untuk dapat melihat bahwa janji yang Allah berikan pada setiap kita, janji yang Allah sematkan di dalam keselamatannya, tidak pernah dicabutkan dari diri manusia, sehingga manusia tidak pernah kehilangan keselamatan daripada Yesus Kristus. Namun ingat, kita garis bawahi, keselamatan tidak pernah hilang bukan karena kesetiaan atau ketidaksetiaan manusia, melainkan karena kesetiaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada satu orang pemuda bertanya di dalam seminar yang dilakukan oleh salah satu pendeta yang sama-sama kita kenal. Di dalam seminar itu pemuda ini bertanya, "Pak, kalau misalnya, Pak Pendeta, bagaimana kalau misalnya seorang yang telah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam tekanan hidup yang tidak bisa ditahannya, itu membawa dia pada keputusan untuk dapat bunuh diri. Apakah keselamatan yang ada padanya itu menghilang?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa tekanan hidup kini telah berbeda. Dan kita tidak bisa meremehkan orang-orang atau anak-anak muda yang menjalani tekanan-tekanan hidup yang berbeda dengan zaman kita. Dan kecenderungan yang ada di tengah-tengah anak-anak zaman sekarang adalah
mengakhiri dengan cepat. Sehingga wajar ketika pertanyaan ini disampaikan di dalam seminar tersebut. Pendeta tersebut kemudian menjawab bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu mencabut keselamatan, kesetiaan daripada keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, termasuk bunuh diri. Tidak ada satupun termasuk bunuh diri yang mampu mengambil keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Namun di saat yang bersamaan kita harus menyadari bahwa harusnya orang yang telah diselamatkan itu tidak mengakhiri hidupnya sebagai solusi yang harus diambilnya. Harusnya ketika masalah dan tekanan hidup seseorang yang telah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus adalah mencari Tuhan Yesus, bukan mencari jalan cepat untuk mengakhiri hidup. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa paradigma ini membawa kita melihat bahwa ada anugerah Tuhan. Benar, anugerah Tuhan itu sungguh ada. Dan anugerah Tuhan itu tidak bisa dicabut dalam setiap hidup kita. Namun di saat yang bersamaan kita perlu mengingat bahwa ketika ada anugerah Tuhan itu bukan berarti ada excuse bagi setiap diri kita untuk dapat melakukan apapun yang kita mau atau apapun yang kita pikirkan di luar daripada kehendak Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membawa saya untuk dapat melihat kembali bagian-bagian di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam culture yang ada di Perjanjian Lama. Saudara, ketika kita bersama-sama melihat bahwa ada satu bagian di Perjanjian Lama membawa kita untuk dapat membawa umat Allah pada masa itu untuk dapat menyadari perintah Tuhan, satu perintah Tuhan ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Tuhan memberikan satu mandat, yaitu semua anak sulung umat Israel harus, garis bawahi, harus diberikan kepada Tuhan. Semua, tidak ada excuse. Semua anak sulung dari umat Allah harus diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat menjadi perantara keluarga kepada Allah. Untuk dapat menjadi perantara umat pada saat itu kepada Allah. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat konteks pada masa itu, ternyata anak sulung tidak dapat mengakomodir. Jumlah yang ada tidak dapat mengakomodir seluruh umat Allah. Dan pada saat itu kita melihat bahwa Allah memberikan mandat yang lain, yaitu menyerahkan satu suku kepada Allah, suku Lewi, kepada Allah. Untuk apa? Menjadi perantara umat kepada Allah. Saudara pahami bahwa pada saat itu bukan berarti Allah gagal merencanakan, bukan. Tapi apa yang Allah sedang ingin didik melalui pemahaman ini adalah bahwa kemampuan manusia, kesediaan manusia itu tidak akan pernah memenuhi peran sebagai perantara kepada Allah. Di sisi yang lain, ketika Allah mengizinkan suku Lewi untuk dapat menjadi perantara, Allah ingin berbicara kepada umat bahwa satu suku ini mengantarkan umat Allah kepada Tuhan. Satu umat ini atau seluruh umat Allah ini, itulah yang juga menjadi perantara nantinya membawa orang yang belum percaya
kepada Allah. Dan kalau kita bawa sampai ke perjanjian baru, ini senada dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Peran bagi setiap kita yang adalah umat di perjanjian baru ini adalah menjadi perantara bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus untuk dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, realitanya seringkali paradigma perjanjian lama seperti yang saya katakan tadi di awal-awal panggilan Allah kepada setiap anak sulung itu dijadikan excuse bagi umat Allah. Seakan-akan boleh gak menjadi perantara. Seakan-akan kita berpikir bahwa itu anak sulung pada saat itu boleh gak menjadi perantara asal ada yang perantara dan kita memberikan persembahan. Saudara, pemikiran itu kemudian dibawa di dalam dunia yang modern ini. Tidak perlu untuk dapat mengabarkan kebenaran Tuhan. Tidak perlu mengabarkan Kristus yang hadir bagi setiap umat manusia. Tidak perlu mengenalkan Kristus. Ada orang-orang, ada pendeta-pendeta, ada orang yang fasih lidah. Biar mereka yang pergi. Kita cukup memberikan persembahan. Saudara, itulah excuse yang saya sebut dengan satu kata, yaitu pemalas yang tanda kutip Alkitabiah. Pemalas yang Alkitabiah. Malas untuk melakukan kehendak Allah, tapi pakai ayat Alkitab untuk membenarkan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, realita ini sungguh menyedihkan karena realita ini terus hidup di tengah-tengah umat Allah. Setelah sekian abad mengikuti Yesus Kristus, namun tetap mencari excuse untuk tidak melakukan extra mile bagi Tuhan. Dan saya katakan dengan keras bahwa ini adalah motivasi manusia berdosa. Ini bukan motivasi dari umat Allah yang sejati. Bukan. Ini bukan motivasi dari orang yang telah merasakan keselamatan dari Yesus Kristus. Bukan. Karena kalau kita sudah merasakan keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan, maka kita paham bahwa Yesus Kristus melakukan extra mile bagi kita. Dan kalau kita masih hidup sama seperti ini, maka saudara, kita perlu merenungkan kembali ketidakmauan kita memberikan extra mile bagi Tuhan. Apakah sebenarnya itu adalah tanda bahwa kita yang datang ibadah dengan rutin ini ternyata belum pernah merasakan keselamatan yang ultima itu? Terakhir saudara, sebagai umat dari perjanjian yang baru, Allah memberikan kita ruang untuk dapat berbuah. Allah memberikan kita ruang untuk dapat berbuah. Saya ajak kita untuk membacakan bersama-sama 2 ayat terakhir kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan panjang dengan bagian ini. Tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat bahwa sebagaimana kita telah mengimani gereja yang juga disebutkan oleh surat Ibrani ini adalah rumah Allah bagi setiap kita. Rumah Allah bagi setiap kita, bukan bagi Allah, tapi bagi setiap kita.
rumah Allah bagi setiap kita, maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pahamilah bahwa Allah bukan hanya setia untuk dapat berelasi dengan kita. Allah bukan hanya setia untuk dapat memberikan janjinya, tapi Allah juga memberikan ruang bagi setiap kita untuk dapat bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Allah tidak pernah meminta kita untuk pergi ke tengah-tengah dunia tanpa mempersiapkan diri kita. Tidak pernah. Tidak pernah. Allah menyediakan rumahnya yang menjadi rumah bagi setiap kita untuk dapat belajar di dalamnya, untuk dapat bertumbuh di dalamnya, untuk dapat berubah dan bahkan berbuah di dalamnya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekal dari rumah inilah yang menjadi sarana bagi setiap kita, media bagi setiap kita untuk dapat menghadirkan buah yang manis bagi dunia ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk dapat mengerti dan memberikan hati di tengah-tengah rumah Allah ini. Saudara tidak mudah berelasi dengan banyak orang. Saya tahu itu, saya percaya itu. Namun belajarlah untuk dapat memberikan telinga dan memberikan hati bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan apatis karena mereka adalah saudaramu. Di sisi yang lain kita juga belajar bahwa kita perlu terbuka dengan evaluasi. Kita terbuka untuk dapat mengevaluasi, belajar mengevaluasi. Kita juga terbuka untuk dapat dievaluasi. Karena kita berasal dari dunia. Karena kita lahir di dalam keberdosaan. Maka kita perlu dikalibrasi oleh Tuhan melalui umatnya. Supaya apa? Supaya membawa setiap kita dapat bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Saudara, saya mau menutup bagian ini dengan satu pengalaman yang terjadi baru-baru ini. Seorang hamba Tuhan di gereja kita kemudian memanggil saya dan kemudian menyampaikan, mengevaluasi saya. Menyampaikan bahwa ada keterbatasan-keterbatasan dan ada hal-hal yang mungkin membawa orang-orang lain di sekitar saya tidak nyaman. Orang-orang di sekitar saya mungkin merasa kalimat-kalimat saya terlalu tajam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang yang belum menyadari keselamatan daripada Tuhan, maka kalimat atau paradigma yang mungkin muncul adalah, saya dari kecil seperti ini. Saya dari keluarga saya dididik seperti ini. Saya tidak bisa berubah punya. Saya tidak bisa berubah punya. Siapapun tidak bisa mengubah saya. Dan saudara, kalau kita adalah orang-orang yang seperti itu, maka saudara kita perlu bertobat. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Termasuk kekerasan hati kita. Kebiasaan kita yang lama. Hal-hal yang mungkin terlalu berakar di dalam diri kita, yang salah itu, yang tidak tepat itu pun tidak mustahil diubah oleh Allah. Maka saudara, saya ajak kita untuk dapat sama-sama merendahkan hati. Karena hal-hal seperti ini perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Kalau tidak, kita hanya melihat evaluasi yang Tuhan sediakan sebagai caci maki dari orang yang ada di sekitar. Mari kita sama-sama mengkalibrasi lagi hidup kita di tengah-tengah rumah Tuhan. Dan izinkan Tuhan berkarya melalui hidupmu di rumahnya ini. Karena dengan engkau dan saya dididik di gereja ini, maka Tuhan akan memakai kita. Buah-buah yang tumbuh melalui pendidikan kita di tempat ini akan dirasakan di dunia luar sana. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih karena
Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, namun Engkau juga memberikan anugerah yang begitu melimpah bagi setiap kami. Ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau tidak membiarkan kami sendiri berjuang di tengah-tengah proses pengudusan diri di tengah-tengah dunia ini. Melainkan Engkau memberikan kami begitu banyak anugerah. Termasuk 3 yang telah kami pelajari. Untuk dapat bersama-sama dikuduskan dan menjadi hamba-hambamu yang setia dan taat. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu yang telah Engkau titipkan bagi hamba-Mu. Tolong tamparlah hamba-Mu ini supaya hamba-Mu ini juga menghidupi kebenaran firman yang ada. Dan tamparlah setiap kami sehingga kami menyadari bahwa kami butuh dikalibrasi oleh Tuhan. Bawalah kami semakin serupa dengan Kristus, bukan memaksakan kehendak Kristus serupa dengan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pimpinan Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin.